Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia, mahasiswi Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Mustaqi Syah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Fikri Fardin, MPDI. Di sini saya akan mengulang kembali materi kedua dengan judul pengertian hadis qudsi dan hadis nabawi, dan juga bagaimana menerapkan hadis tersebut dalam pendidikan anak usia dini. Pertama, hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa sih? Hadis qudsi itu yaitu salah satu jenis hadis yang memiliki kedudukan penting, tetapi masih sering disalahpahami oleh sebagian kalangan. Dan juga hadis tersebut yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, yang mana isi atau maknanya tersebut berasal dari Allah, tetapi redaksinya atau lafadznya itu berasal dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Hadis qudsi itu berbeda dengan Al-Quran. Kenapa sih berbeda dengan Al-Quran? Walaupun keduanya bersumber dari Allah, tetapi hadis dan hadis qudsi itu dengan Al-Quran memiliki sifat yang berbeda. Yang salah satunya itu adalah Al-Quran itu bersifat mukjizat, sedangkan hadis qudsi tersebut tidak memiliki aspek mukjizat tersebut. Perlu dicatat juga bahwa hadis qudsi itu tidak memiliki struktur kodifikasi yang sama dengan Al-Quran, karena ia tidak dibukukan dalam mushaf dan tidak dipelajari dalam konteks hafalan seperti Al-Quran, melainkan hadis tersebut dipelajari untuk memahami nilai-nilai ketuhanan dan spiritual. Di dalam konteks pendidikan Islam, hadis qudsi itu menjadi salah satu media yang sangat efektif. Kenapa begitu? Karena untuk menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika peserta didik itu mempelajari hadis-hadis qudsi, mereka tidak hanya mempelajari hukum atau aturan agama, melainkan mereka mengalami langsung nilai-nilai transendental yang membuka kesadaran spiritual mereka. Dan yang kedua itu hadis nabawi. Apa sih hadis nabawi itu? Hadis nabawi itu adalah hadis yang baik makna maupun lafadznya berasal dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Dengan kata lain, hadis tersebut merupakan segala bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis nabawi tersebut juga memiliki cakupan yang sangat luas, sebab mencerminkan kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, akhlak, hingga kepemimpinan. Dan yang ketiga itu bagaimana sih menerapkan hadis-hadis tersebut dalam pendidikan Islam anak usia dini. Hadis ini dapat dikenalkan kepada anak dalam sebuah bentuk cerita sederhana, bahwa jika kita yakin Allah itu sayang, maka Allah benar-benar sayang kepada kita. Kita juga bisa menyampaikan ini sambil mendongeng. Misalnya
misalnya seekor anak rusa. Anak rusa yang tersesat di hutan, tetapi terus percaya kepada bahwa Allah akan menolongnya. Cerita itu disampaikan dengan pendekatan efektif karena anak usia dini itu menyerapkan nilai dari perasaan dan pengalamannya. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang lebih menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis nabawi tersebut menggambarkan perilaku keteladanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sangat mudah meniru, oleh karena itu kita menanamkan cinta. Oleh karena itu kita menanamkan cinta kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW bisa dimulai dari menceritakan bagaimana beliau bersikap baik kepada anak-anak. Contohnya hadis yang berbunyi, contohnya kita bisa ceritakan dengan gaya yang menyentuh seperti kisah Nabi memeluk dan mencium cucunya Hasan dan Husain. Anak-anak itu dapat diajak juga untuk bermain peran meniru cara Nabi memperlakukan anak-anak usia dini tersebut. Kita juga bisa mengajarkan hadis-hadis pendek yang mudah diingat oleh anak-anak tersebut. Anak-anak itu juga bisa diajak mengucapkannya sambil membuat gerakan tangan agar lebih mudah tertanam di hati dan pikiran mereka. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.